Talak secara bahasa adalah melepaskan, yaitu melepaskan hubungan pernikahan secara keseluruhan ataupun sebagian. Kemudian pernikahan atau talak dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan." Talak yang bisa rujuk itu ada 2 kali. Maka peganglah atau pertahankan rumah tangga tersebut dengan baik. Jika tidak mampu dipertahankan, maka berpisahlah dengan baik pula. Hukum asal talak adalah dilarang, makruh. Karena apa? Karena Allah membenci perceraian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abghadul halali indallah at-talaq. Perkara halal namun dibenci oleh Allah adalah perceraian. Dan dengan perceraian ini adalah salah satu tugas utama iblis. Bukan tugas utama iblis adalah agar kita menyembah patung atau agar kita berbuat bid'ah, tidak. Tapi tugas utama dia adalah agar kita pasangan suami istri bercerai. Maka itu hukum asalnya. Kan tapi bisa saja talak itu berubah menjadi wajib atau menjadi sunnah, dilihat situasi dan kondisi. Kemudian rukun talak ada 3. Pertama suami, kedua istri, ketiga lafaz. Lafaz ini terbagi 2. Lafaz yang jelas dengan perkataan talak atau cerai. Yang kedua lafaz kinayah, kiasan, yaitu dengan kita break dulu atau kita masing-masing dulu atau kamu pulang saja ke rumah orang tuamu. Maka lafaz kinayah ini dibutuhkan niat. Wajib seorang istri bertanya, apa maksudnya bang? Ya, apakah maksud dari perkataan ini perceraian atau tidak? Adapun perkataan pertama, ketika suami sudah mengucapkan kata-kata cerai, niat atau tidak niat, sengaja atau tidak sengaja, serius ataupun bercanda, masuk dalam kategori perceraian dan ini sah. Kemudian talak dari segi waktu kejadiannya. Pertama talak sunni, kedua talak bid'i. Talak sunni adalah talak yang sesuai dengan syariat dan jatuh talak. Adapun talak bid'i adalah talak yang menyelisihi syariat atau talak bid'ah, talak yang menyelisih syariat dan berdosa. Ya. Apa itu talak bid'ah? Yaitu pertama, mentalak istri dalam kondisi haid. Ya. Maka daripada itu wajib bagi suami ketika beribut dengan istrinya tidak semerta-merta mengucapkan lafaz talak. Kalau memang tidak sanggup lagi bersama, pikirkan dulu ini sedang haid atau tidak. Kalau sedang haid, maka tidak boleh kita mentalak istri kita. Kedua, tohrun jama'ah fi. Pagi tadi dia berhubungan, siang dia ceraikan. Ini juga talak bid'ah, berdosa. Udah dipakainya, setelah itu dicampakkannya, maka tidak boleh. Yang ketiga, mentalak dalam 1 kali talak dengan langsung talak 3. Kamu saya cerai talak 3. Ini tidak boleh. Talak itu 1. Kemudian rujuk, kalau mau talak lagi baru talak 2. Kemudian rujuk, talak lagi baru talak 3. Tidak boleh kita langsung kamu saya talak 3 langsung. Ini talak bid'ah namanya. Atau kamu saya talak, nanti jumpa lagi kamu saya talak. Jumpa lagi sehari itu sampai berapa kali dia mentalak istrinya, ini juga termasuk talak bid'ah. Dan ini berdosa suami yang mengucapkan talak seperti itu. Artinya adalah sebagaimana kita belajar bagaimana melangsungkan hidup dalam rumah tangga, ketika sudah tidak lagi nyaman bersama pasangan, kita harus belajar bagaimana cara berpisah yang baik. Allah katakan fa imsakun bima'ruf, pegang dengan baik, au tasrihun bi ihsan, kalau lepas dengan baik. Ya, jangan sampai ada pihak yang terzalimi. Kalaulah seorang suami mengamalkan ini, tentu dia akan berpikir, ini istri saya sedang haid sekarang, mungkin ini penyebab dia seperti ini. Maka tak boleh saya menceraikan istri saya ketika dia sedang haid. Ya, emosinya tidak stabil dan segala macam.
Wajar mungkin sikap dia bikin kita marah. Nah, berpikir kan nantilah, tunggu sudah dia suci baru kita mau ceraikan. Tanya dulu, udah suci? Udah. Mungkin kita berubah pikiran kita. Tidak jadi kita ceraikan. Kemudian cerai dari atau talak dari segi jumlah.